Halo Sobat Junkies, kalau misalnya bicara tentang Mazda SUV, pasti yang terbenak ada CX-3, CX-5, dan yang paling besar CX-60. Dan kali ini kita ada kedatangan mobil yang Mazda SUV dengan konfigurasi 3 baris. Yes, ini adalah Mazda CX-80 PHEV. Penasaran? Mari kita ulas Mazda CX-80 PHEV. Start your engine. Kita bahas dari eksteriornya, dimulai dari belakang. Di mobil ini ada apa aja sih? Nah, kalau melihat dari desain keseluruhannya, ini mobil mirip sama TX-60 ya. Kayak bulat-bulatnya, apa segala macam. Dan kita bahas dari mulai atasnya. Di atasnya sudah ada third back lamp seperti ini, high mount stop lampnya kursi ini. Lalu udah kemudian di sini sudah ada rear defogger dan tentunya sudah ada wiper juga. Kalau ngeliat ke bawah ini memang belenuknya tuh mirip kayak di CX-60 dan ini seperti ini memanjang dia LED-nya dan sudah pakai LED semua. Kemudian yang bawah juga dia ada e-Sky Active in the CV dan juga sebelah sini ada emblem safety stick AWD karena ini mobil berpenggerak all wheel drive. Dan kemudian kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ini ada 4 titik sensor dan kemudian sebelah sini pun ada sebuah kamera untuk mundur. Dan kalau misalnya lihat dari keseluruhan, ini memang mirip banget sama CX-60. Yes, kita ke bagian samping dari mobil ini. Terlihat kalau misalnya ngelihat dari samping, ini memang siluetnya seperti CX-60. Tapi yang membedakan, yes, ini lebih panjang. Karena ini memiliki panjang hampir 5 meter. Panjangnya 4990 mili dan juga lebarnya 1890. Dan kemudian tingginya juga dia punya 1713 mm dan wheelbase-nya sangat panjang. Yes, ini wheelbase-nya ini di 3120 mm. Kalau misalnya ngelihat ini memang panjang banget ya mobil ya. Dan kalau ngelihat dari samping dia bisa dikasih ini ada roof rail dan juga dia ada window liner yang chrome-nya itu nggak lebay ya, tapi memang ini memang bagus banget dari depan sampai belakang. Dia menyambung seperti ini dan kemudian juga dia sudah dikasih pasti door handle-nya sudah bentuk seperti ini dan memang karena mobil ini adalah sebuah mobil luxury. Dan spionnya ini sewarna body karena ini yang kita review adalah tipe Elite. Berbeda dengan tipe Kuro, dia yang berwarna hitam, bukan sewarna body. Di bawah juga ada kamera 360. Yes, ini menjadi standar. Dan kita maju ke depan. Ini ada sebuah tulisan PHEV karena dia adalah sebuah mobil yang bermesin hybrid juga, plug-in hybrid, yes. Mazda CX-80 PHEV ini dia punya ban yang cukup besar. Dia ring 20 dengan dibalut Goodyear Efficient Grip SUV yang berukuran 235/50 R20 dengan seperti ini ya, velgnya ada 5 laksas di sini dan dia two-tone polish juga. Selain itu mobil ini kalau masalah safety, dia pengeremannya semua dari mulai EBD, DBE, ABS dan lain-lain cukup lengkap. Kemudian juga ADAS juga cukup lengkap. Kita lihat dari eksterior depan si CX-80 PHEV ini. Kalau misalnya ngeliat sekilas memang mobil ini seperti CX-60, tapi yang membedakan mobil ini dia punya, nah ada ini nih, ini yang bernama Insignia yang di bawah sini. Apa itu Insignia? Insignia itu kalau misalnya kita lagi pakai jas, lagi formal atau apa, di sini seperti ada lencana gitu yang menunjukkan sebuah mobil luxury. Nah, kita bahas dari mulai ini, yes, headlampnya di sini sudah ada di RL seperti ini dan full LED. Dan bukan hanya full LED aja, dia mobilnya sudah adaptive headlight juga. Dan kemudian juga di bawah ada 4 titik sensor di depan dan juga kemudian di sini ada kamera juga. Dan karena kameranya sudah 360 dan kemudian juga dia sudah ada sensor untuk adaptive cruise control. Dan kemudian di bawah sini, nah ternyata bolong-bolong di sini ini adalah untuk air hole yang memang beneran air hole untuk proses pendinginan braking yang lebih baik. Mantap juga ya mobil. Dan di atasnya sudah pasti di atas sudah ada radar untuk membaca si ADAS mobil ini. Kita lihat ke bagian interior. Oke, kita masuk ke dalam interiornya.
si Mazda CX-80 PHEV ini. Kalau misalnya ngelihat first impressionnya dari mobil ini, mewah. Yes, kita lihat dari mulai kuncinya dulu. Nah, kuncinya ini seperti ini, dia ada tombol kunci buka dan buka bagasi juga di sini, tapi kunci front seperti ini. Dan kemudian kalau ngelihat dari sini ya, aduh, ini mobil sangat banyak soft touch ya di sini. Dari mulai ini dia sudah soft touch dari atas, dan juga sebelah sini juga dia sudah soft touch. Kemudian juga dia soft opening juga, memang menandakan ini adalah sebuah mobil luxury. Nah, kemudian kalau misalnya ngelihat dari entertainmentnya ini sudah pasti sebuah mobil yang cukup lengkap ya, dari mulai Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, radio juga sudah pasti ada, dan kemudian juga dia dikasih Mazda Connect 12,3 inch. Dan kemudian juga di bawahnya juga sudah ada AC dual zone, bukan hanya di depan saja tapi triple zone sampai ke belakang. Nanti kita lihat di belakang. Dan masih di sini banyak pencetan-pencetan tombol fisik yang memudahkan kita kalau misalnya berkendara, dan juga ada pendingin dan pemanas jok. Wih, mantap sekali. Dan bukan hanya itu, ini juga ada penghangat setir. Cakep ya, ada penghangat setir ya. Dan kemudian juga kalau misalnya ngelihat ke bawah di center console-nya, nah ini punya motif-motif kayu seperti ini, dan sudah pasti di sini ada buat volume, dan juga ini ada buat ke media, ini untuk navigasi. Ini ada electric parking brake dan juga auto hold pasti di sini. Ini ada hill descent control dan dikasih 2 cup holder di sini. Kemudian juga di bagian sini agak masuk dikit, dia sudah ada wireless charging dan juga dikasih 12 volt untuk listriknya di sini. Kalau misalnya mau ngecas yang bukan wireless gitu masih bisa. Dan kemudian juga ada mode berkendara di sini, pengaturan Mi Drive. Ini ada sport, normal, EV, dan off-road. Kita pakai EV saja. Dan kemudian juga dia di sini ada kamera 360 yang terlihat jernih kameranya di bagian head unit. Yes, benar banget. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Di tengah dia sudah ada sebuah kompartemen seperti ini yang ada 2 colokan untuk Type-C, USB-C. Nah, bagian ke sini nih, di bagian setir. Kalau misalnya ngelihat dari sini, instrumen clusternya dia sudah memang ganti-ganti, ada off-road, normal, EV, dan sport, dan dia ganti-ganti juga si temanya. Dan dia sudah pasti full TFT yang banyak banget temanya seperti ini, ganti-ganti. Dan sekarang kita lagi EV dan warnanya juga berubah menjadi ungu, dan transisinya itu cakep banget. Langsung lagi ke si bagian setir. Bagian setir dia pengaturannya sudah tilt dan teleskopik, dan ini pakai ini ya, dan ini pakai elektrik. Cakep banget. Sudah pasti juga ini ada auto headlight dan juga auto wiper, dan suara si klaksonnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kemudian juga di kiri kanan dia ada audio switch steering, dan juga di sini ada pengaturan untuk si cruise controlnya tentunya, dan ada keeping assist dan lain-lain, dia sudah lengkap juga gitu. Dan kita bagian sini nih. Nah, di sini sudah ada TCS, terus ada juga ini untuk sensor, dan ini ada memory seat disimpan di sini, dan juga untuk pembukaan si tangki bensin juga di sini. Nah, karena saking mewahnya, saya lupa untuk review si door trim. Kita coba lihat door trimnya. Door trimnya seperti ini. Yes, door trimnya seperti ini. Tentunya dia sudah soft touch juga, dan ini motif kayu, dan di atasnya juga sudah soft touch, dan dikasih dikasih yang material premium. Dan tentunya di sini ada speaker Bose 12 speaker yang membuat kalau terjangkis, kalau lagi nyetir itu membuat lebih nyaman, lebih enak didengar suaranya gitu. Wih, mantap sekali. Dan juga ini joknya cukup nyaman, yang apalagi dikasih napa leather ya. Wih, cakep banget. Dan ini ada tentunya memory seat dong di sini. Kita lanjut lagi ke bagian atas. Ini bagian atas dia sudah auto dimming, dan juga untuk nyalakan matikan si lampu kabinnya dia juga sudah pakai LED. Tentunya ini untuk mengaktifkan dan mengaktifkan si panoramic sunroofnya. Kemudian juga di sini ada tempat kacamata. Kita lihat di sun visor.
Sun visor, yes, kita bisa ngaca dan tidak perlu takut untuk gelap karena di sini ada lampu LED yang siap membantu kalian untuk ngaca. Apalagi yang sebelah sini ya, kalau misalnya kalian bawa istri gitu ya, gitu, atau jagis bawa istri atau bawa pasangan, mau dandan mau apa bisa banget. Ini ada lampunya di sini dan bisa ngaca. Cakep banget. Oke, sekarang kita ke row kedua si CX-80 PHEV ini. Apa saja yang disuguhkan di sini? Yes, pertama kali gue lihat ini adalah sebuah door trim yang sama di depan dan juga di sini ada speaker dan di bawah ada 2 mungkin bahkan 3 bottle holder dan dia ada curtain juga di sini untuk menjaga privacy. Tentunya nih sudah ada ini ya, soft touch di sini dan ada kayu seperti ini serta ada satu chrome yang di sini meskipun chrome-nya besar tapi entah kenapa menurut gue sih ini tidak lebay dan tetap memperlihatkan ini sebuah luxury gitu. Nah, tinggi gue 170 cm dan ini adalah posisi ideal mengemudi gue dan gue masih dapat 6 jari di sini. Kemudian juga disuguhkan dengan back seat pocket di sini dan untuk masalah headroom masih dapat 5 jari, dapat 5 jarian ya, dapat 5 jarian, sekitar 5 jarian. Dan ini adalah sebuah captain seat with center console di sini. Yes, ada 2 cup holder di sini atau bottle holder di sini dan juga di sini masih ada tempat untuk menyimpan barang. Dan cukup kan lumayan loh di sini. Dan disuguhkan lagi dengan 2 ini ya, ada 2 USB-C dan juga di sini ada ventilasi dan ini sudah triple zone AC-nya, bukan hanya 2 zone aja tapi triple zone di belakang dan juga mobil ini sudah dikasih pemanas dan pendingin jok. Wih, cakep banget ya. Oke, gua sekarang di baris ketiga si CX-80 PHEV ini. Kalau ngelihat dari si aksesnya hanya ditarik saja di row kedua dan tinggal majukan ke depan. Jadi aksesnya cukup mudah ya untuk masuk ya. Nah, ini kalau posisi gua yang tadi yang dapat 5 jari di depan, ini gua masih dapat sekitar 2 jari ya untuk kelegaan si legroomnya dan juga untuk headroomnya sekitar agak sempit sih sebenarnya, sekitar 3 jarian lah. Nah, tapi di sini kalaupun misalnya pengen agak lebih nyaman, mungkin masih bisa ngelehan, kata orang Sunda tuh yang di depan ngelehan, maju dikit dia masih dapat sekitar ya bisa 4 jarian, di sana juga bisa 3 sampai 4 jarian. Jadi masih cukup nyaman, tidak terlalu sempit. Tapi kalau misalnya untuk dewasa sih mungkin perjalanan jauh ya, ini untuk preferensi pribadi agak kurang nyaman ya, lebih baik di belakang itu lebih anak-anak jadi lebih luas gitu. Di baris ketiga kita dapat apa aja? Tentunya pasti joknya Napaliner sama seperti yang lain di depan dan di bagian kanan dia dikasih 2 cup holder dan juga dia dikasih juga USB Type-C. Sebelah sini ada portnya, begitupun sebelah kiri. Sebelah kiri pun sama, ada USB Type-C dan juga 2 cup holder. Dan kemudian juga di bawahnya ada ventilasi AC. Jadi kalau misalnya mungkin di belakang masih banyak dapat hiburan, nggak harus berantem sama yang depan kalau mau ngecas pertama, kedua kalau mau bawa minuman di belakang masih dapat 4. Jadi kalau misalnya mau perjalanan jauh masih aman-aman aja gitu loh. Sekarang kita bagian bagasi. Yes, kita masuk ke bagian bagasi si CX-80 PHEV ini. Ini waktu nyalain bagasi, aku buka bagasi itu bisa beberapa cara, dari mulai kunci di dalam atau di sini juga bisa. Yes, dan sudah pastinya power tailgate loh. Nah, untuk di bagasinya ini punya kapasitas 258 liter kalau baris ketiganya naik semua dan juga ini ada kompartemen di bawah sini dan masih banyak bisa nyimpan di sini dan tertata dengan rapi. Dan kita juga dikasih ada lampu sebelah kiri dan di kanan juga dia dikasih untuk cord 12 volt. Wih, keren banget. Tapi kalau misalnya kita masukin ke depan isi baris ketiganya dan ini konfigurasinya 50-50 ya. Nah, yes, ini akan flat floor dan menjadi kapasitas bagasinya 687 liter untuk bagasi yang baris ketiganya dibelakin ke depan jadi flat floor seperti ini. Tapi kalau misalnya mau bawa barang yang lebih banyak lagi, ini baris keduanya juga masih bisa dijeblakin ke depan dan menghasilkan
kapasitas bagasi di 1971 liter di mobil ini. Tapi ya mungkin kalau misalnya pengen lebih nyaman lagi ya ini aja ya, digablakin aja seperti ini, dapat 687 liter, gua rasa sih udah cukup. Walaupun mobil ini anggun dan tangguh, namun karena harganya mahal untuk sebuah Mazda, pasti ada hal yang menyebalkan. Karena itu, inilah 3 hal annoying di Mazda CX-80. Nah, annoying salah satunya di mobil ini. Di sini ada tulisan PHEV sebelah sini dan ada honeycomb sebelah sini. Tapi sayangnya dia bukan asli, dia hanya dummy. Kalau misalnya dibuat asli, kayaknya jauh lebih keren ya dan lebih dingin mungkin ya. Nah, hal annoying berikutnya ini adalah di sebuah knalpot. Knalpotnya nyumput ke bawah gitu, ke dalam gitu. Kalau misalnya keluar gitu lebih keren, karena kalau misalnya memang mobil ini kan sebetulnya mobil bensin ya, hanya PHEV, bukan full EV. Kalau misalnya ada knalpotnya lagi lebih keren, tapi ya itu balik lagi ke auto junkies lagi sih. Dan hal annoying berikutnya di baris kedua menurut gua, dia sudah pakai recline-nya, udah pakai elektrik, tapi maju mundurnya dia masih manual. Ya mungkin untuk memudahkan akses di penumpang baris ketiga kali ya. Dan satu lagi dia ini udah cukup rebah, tapi karena mungkin menurut gue sih, ini preferensi gue, ini mungkin kalau misalnya bisa agak lebih rebah lagi, agak ke belakang lagi, ini much better sih. Namun tenang, sebagai SUV PHEV paling worth it saat ini, pasti ada hal yang menarik dong. Karena itu, inilah 3 hal interesting pada Mazda CX-80. Salah satu interesting dari si CX-80 PHEV ini kalau misalnya kita masukin ke mode EV yang pasti berubah seperti ini. Kalau kita gas, ada suara. Yes, ini motor listriknya kita bisa geber. Ini sangat interesting sekali. Dan ada satu lagi hal interesting di CX-80 PHEV. Yes, kalau terlihat seperti ini. Dia kalau misalnya ngelihat lampu sen biasa di sini ya. Tapi di sini ada turning lamp di sini lagi nih, kecil banget. Nah, gunanya untuk kalau misalnya ada di belakang ada mobil atau ada motor, dia berguna banget nih supaya orang kelihatan kalau misalnya mau belok. Dan hal interesting menurut gua yang sebenarnya simple tapi ini menurut gue interesting nih. Nah, si mobil ini kan punya beberapa model off-road, ada sport, ada EV, dan juga ada normal ya. Nah, cuman menurut gue interesting, ini si animasinya lucu banget ya. Ini animasinya sangat smooth dan di mode EV dia berwarna ungu seperti ini. Jadi ya menurut gue sih ini adalah hal salah satu yang interesting pada mobil ini. Yes, Mazda CX-80 PHEV. Ya, sebuah medium SUV sekarang berkonfigurasi 3 baris lagi yang menggantikan CX-8 yang sudah discontinue infonya. Kira-kira mobil ini apakah akan mampu bersaing di kelasnya di Indonesia, dan juga kira-kira harganya berapa? Dan kalau misalnya video ini tayang berarti mobil ini sudah diluncurkan resmi di Indonesia. Dan segitu aja first impression dari si Mazda CX-80 PHEV ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komen tentang mobil ini, langsung tulis aja komen di bawah. Klik juga tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan juga main-main ke sosial media kami @laknas_aj di sini untuk mendapatkan update-update terbaru dari seputar otomotif di Indonesia maupun mancanegara. Nah, untuk itu thank you for watching. Segini aja reviewnya. Ride safe and that's it.